Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin was muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah selesai sepertiga dari bulan suci Ramadan. Kita sudah melaksanakannya, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan keimanan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita tetap menghadirkan diri kita untuk bersama-sama berada di rumah Allah ini dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keimanan kita ini ditambah terus, kesehatan kita ini bisa dipertahankan, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan nantinya dengan gelar la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sebelum bulan suci Ramadan sampai di akhir bulan suci Ramadan ada satu ayat yang sangat masyhur yang sering dibacakan oleh ustadz, yang sering dibacakan disampaikan oleh para khatib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sehingga sudah sangat jelas sering disampaikan oleh para ustadz bahwasanya orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kelak kita menjadi orang yang bertakwa. Namun pada kesempatan kali ini kaum muslimin, saya menggarisbawahi ayat ini, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang atau umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Dan juga ada kesadaran dari mereka untuk melaksanakan puasa bukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menjadikan suatu kesadaran akan apa yang dialami oleh para pendahulu mereka, para nabi mereka. Seperti salah satunya puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Orang Yahudi melaksanakan puasa yaitu pada tanggal 10 Muharram. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau berpuasa pada 10 Muharram atau yang sering kita kenal dengan istilah puasa Asyura?" Rupanya mereka berpuasa karena mengabadikan suatu peristiwa yang dialami atau yang dilakukan oleh para nabi, yang nabi-nabi mereka, utamanya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa berhasil menyelamatkan dirinya dan para pengikut-pengikutnya dari buruan Fir'aun, Raja Fir'aun. Nah, inilah salah satu yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isyah dan tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain, banyak puasa-puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat dahulu. Tapi pada kesempatan kali ini, karena waktu yang sangat terbatas, saya hanya mengangkat pada puasa 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah puasa Asyura. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka melakukan puasa pada bulan atau pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama yang dialami oleh nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kita sama-sama tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama dengan pendampingnya yaitu Hawa,
tinggal di tempat yang sangat mewah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semua fasilitas untuk bisa menikmati fasilitas tersebut. Tetapi ada satu perintah Allah, jangan engkau mendekati pohon khuldi. Namun akibat dari godaan syaitan, godaan iblis, Adam dan Hawa pun melanggar apa yang disampaikan oleh Allah. Kemudian Allah pun marah kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam bertobat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memaafkan Nabi Adam. Allah memaafkan itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah di muka bumi ini. Dia diturunkan bersama dengan Hawa, tetapi dalam tempat yang berbeda. Berapa lama baru mereka bisa bertemu? 300 tahun lamanya mereka ada di bumi, barulah mereka bisa bertemu di Arafah. Dan pertemuan mereka itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas bukit. Ya, tentunya kita sebagai orang Norman mengatakan, kok ada kapal dibuat di atas bukit? Dengan peralatan yang seadanya, kemudian dengan orang atau jumlah mereka umat Nabi Nuh yang tidak banyak, mereka membuat kapal. Sehingga orang-orang yang ada pada waktu itu tidak menganggap lagi Nabi Nuh sebagai seorang nabi, tapi menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila yang membuat kapal. Sudah disampaikan oleh Nabi Nuh bahwasanya yang saya lakukan ini adalah perintah dari Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka malah mencemooh. Apa yang terjadi? Setelah kapal tersebut pun jadi, terjadilah musibah yang sangat dahsyat yang kita sama-sama tahu di dalam sejarahnya. Terjadilah banjir yang sangat besar. Kemudian pada saat surutnya banjir tersebut itu, disitulah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang keenam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan ajaran tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada waktu itu umat-umat di bawah pengaruh kekuasaan dari Raja Namrud tetap mengadakan penyembahan terhadap berhala. Karena tidak ada atau pengikutnya sangat sedikit, kemudian Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Raja Namrud sangat murka, menangkap Ibrahim, kemudian akhirnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud terhadap Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa, dan pembakaran tersebut juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah, Ibrahim, walaupun api yang berkobar sangat besar, sangat dahsyat, tetapi Ibrahim dapat lolos dari terjangan api tersebut, dan Ibrahim tidak terluka, bahkan pakaiannya pun tetap bersih, tetap putih keluar dari api tersebut. Inilah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, peristiwa yang lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram juga yang dialami oleh nabi-nabi kita, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, nabi yang ke-11. Kita tahu dalam sejarahnya Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat tampan, yang sangat gagah. Bahkan dikatakan tidak ada manusia di dunia ini yang gagah melebihi Nabi Yusuf. Karena kegagahan dari Nabi Yusuf mengakibatkan Nabi Yusuf dipenjara akibat fitnah yang dilakukan oleh Zulaiha. Kemudian Nabi Yusuf pun dipenjara. Selama di penjara, Nabi Yusuf berpuasa, dan pada saat dilepaskannya Nabi Yusuf dari penjara tersebut terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian
peristiwa yang lain yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi yang ke-12. Di dalam sejarah dijelaskan bahwasanya Ayyub ini adalah Nabi yang sangat tabah, Nabi yang sangat taat. Dia sangat kaya raya, tetapi dia ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Bahkan istri dan anaknya meninggalkannya. Kemudian Nabi Ayyub pun terkena suatu penyakit, yaitu penyakit kulit, yang pada waktu itu tidak ada satupun orang yang ingin mendekatinya karena penyakit tersebut sangatlah sangat berbau dan pokoknya tidak enak lah orang mendekatinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri penyakit dari Nabi Ayyub tersebut pun, diobatilah, disembuhkanlah penyakit Nabi Ayyub tersebut, dan peristiwa tersebut pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Inilah sekelumit peristiwa-peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi kita, yang kesemuanya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Olehnya itu, bukan cuma orang Yahudi saja yang membanggakan atau memuliakan Muharram, tetapi ini pun terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia hijrah ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada umatnya, fasumuhu antum, berpuasalah kalian juga di bulan Muharram ini, yaitu pada puasa Asyura. Nanti setelah tahun kedua dari hijrah, pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan puasa Asyura ini, tetapi sifatnya sunnah, karena sudah ada ayat Allah yang pasti memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa selama di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, inilah sekelumit peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga salah satu diwajibkannya oleh umat terdahulu berpuasa, yaitu di puasa Muharram, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.